Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa di acara Manarema. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini itu boleh memberkati kita dan menjadi landasan bagi kehidupan kita untuk hidup semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pagi yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami, dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan oleh anugerah Tuhan, kalau pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan itu boleh semakin mengajar kami, membentuk hidup kami, sehingga keserupaan kepada Engkau itu semakin nyata ya Tuhan, sehingga dimanapun kami berada boleh menjadi berkat. Urapi kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus memberikan pencerahan pada hati dan pikiran kami, untuk kami bisa menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu dan maksud-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami boleh lakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengar bersama-sama tentang topik tertanam di baitnya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur 92 ayat 14 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ungkapan pemazmur ditanam di bait Tuhan ini tidak sedang berbicara tentang pohon, tetapi tentang kehidupan orang benar, yaitu orang Kristen. Jika seseorang bersedia atau mau ditanam di rumah Tuhan, maka orang itu akan bertunas dan kemudian berbuah. Nah, bertunas di sini dimaksud adalah bertumbuh, menjadi besar, menjadi kuat. Artinya tanaman itu sudah jadi pohon. Mungkin kita pernah mendengar satu istilah yang dikatakan oleh orang, jadi orang. Misalkan anaknya sekarang sudah jadi orang, atau kakaknya sekarang sudah jadi orang. Nah, istilah jadi orang berarti menjadi orang yang dianggap sukses dalam kehidupannya. Tetapi hidup berbuah itu jauh lebih daripada kesuksesan yang dimiliki oleh seseorang. Sebab buah selalu dinikmati oleh orang lain. Seseorang yang disebut hidupnya berbuah berarti ada sesuatu yang keluar dari hidup orang tersebut yang bisa dinikmati atau bisa dikecap oleh orang lain melalui perbuatan-perbuatan yang dia kerjakan. Maka pentinglah bagi kita untuk berkeputusan tertanam di dalam satu gereja lokal. Seperti sebuah benih tidak akan bertunas, bertumbuh, kecuali mau ditanam di suatu tempat dan tidak berpindah-pindah. Menjadi jemaat atau menghadiri kebaktian di suatu gereja itu tidak sama dengan tertanam dalam gereja lokal. Tertanam itu memiliki arti kita memiliki koneksi atau memiliki hubungan dengan gereja lokal. Dan itu menjadi bagian yang penting dari hidup kita. Seperti sebuah benih akan bertumbuh dengan baik dan kemudian berbuah lebat kalau ditanam di tanah yang subur dan kaya gizi. Dan kita bersyukur jika kita saat ini telah tertanam di dalam sebuah gereja lokal yang bersedia digembalakan, yang bersedia untuk dibimbing, dibina, untuk mendapatkan pengajaran yang sehat, dan menyediakan makanan rohani, sehingga hal itu berpotensi bagi pertumbuhan rohani kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertumbuhan rohani adalah proses yang memerlukan waktu, tidak terjadi secara instan atau cepat. Sebagaimana Allah mengizinkan Yosua dan bangsa Israel memiliki negeri perjanjian, dikatakan sedikit demi sedikit. Coba kita baca di dalam Ulangan 7 ayat 22, dikatakan demikian. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu, sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi
terlalu banyak melebihi engkau. Dikatakan Allah itu menggunakan proses perubahan setahap demi setahap untuk mengembangkan kita menjadi serupa dengan Kristus. Tidak ada jalan pintas menuju kedewasaan. Bahkan Tuhan izinkan kita berproses melalui gesekan dengan orang-orang yang ada di dekat kita. Gesekan itu bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk mempertajam hidup kita, untuk mendewasakan hidup kita, sehingga hidup kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Makanya patut disayangkan jika seseorang ketika terjadi gesekan dengan pimpinan, dengan sesama pelayanan atau sesama jemaat, kemudian memutuskan untuk meninggalkan gereja yang selama ini kita tertanam. Sebab gesekan yang diizinkan oleh Tuhan sebenarnya untuk menjadikan hidup kita semakin hari semakin dewasa di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkeputusan tertanam di dalam gereja itu menjadikan hidup berbuah segala musim. Seperti firman Tuhan katakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ketika sudah tua, pohon-pohon lain akan berhenti berbuah. Tidak demikian dengan kita. Kita adalah pohon yang ditanam di bait Allah, yang akan terus-menerus berbuah meskipun di masa tua menjadi gemuk dan segar. Memang di usia yang lanjut, banyak hal yang sudah berubah di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang membatasi kita, tetapi janji firman Tuhan yang Tuhan katakan, bahwa ketika kita itu setia pada Tuhan, maka hidup kita akan bisa terus-menerus menjadi berkat bagi orang lain. Atau hidup yang selalu memberi manfaat bagi orang lain. Tidak ada kemandekan dalam berbuah. Hidup yang terus-menerus menghasilkan buah kebenaran, berdampak bagi banyak orang dan menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga Allah semakin dipermuliakan karena Dia Tuhan yang benar, gunung batu, dan tidak ada kecurangan. Sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi saksi Kristus yang hidup untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Pastikan diri kita tetap tertanam di dalam bait-Nya, sehingga kehendak Tuhan itu semakin nyata di dalam diri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh setia di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan kalau kami saat ini sudah tertanam di dalam satu gereja lokal. Untuk kami bisa bertumbuh, untuk kami bisa berbuah ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Sehingga kami menjadi saksi-saksi yang hidup ya Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh memberitakan nama Tuhan. Kami boleh memberitakan keagungan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.